Asik deh. Seperti kata Umi di lagu Pesta Panen, dia bilang, hilanglah semua perasaan lelah, marilah kita bernyanyi bersama. Asik. Betul gak Umi? Ya. Mingkem terus. Aduh, makin asik ya, makin penasaran dong siapa komika selanjutnya. Masih nyanyi aja di sana. Umi. Bukan apa-apa, gurih katanya. Oh, gurih enak kan? Umi yang tentang hewan dong. Apa tuh? Sekuntum rang-rang merah. Mawar, salah tuh, salah dengar. Orang gatel. Oh iya. Gatel aja deh. Oke deh, kita sambut ini dia komika selanjutnya, Andro. Ya, selamat sore semuanya. Sore. Saya Uya Kuya. Iya lagi guys. Gak, bukan teman-teman, saya Andro. Saya teman sekamarnya Bayu Wibowo. Masih ingat gak tadi Bayu bilang apa kalau dia? Pelupa. Teman-teman, jangan percaya. Dia gak pelupa, dia penipu. Aku ada ceritanya biar kalian percaya. Jadi suatu hari layaknya teman sekamar, aku dan Johan bersama Bayu jalan-jalan. Terus kami mau makan mie ayam. Johan bilang, Bay pesenin nanti kami bayar. Kami pulang naik LRT. Aku nanya sama Bay, mie ayam tadi berapa? Terus Bayu bilang, Bang, aku lupa bayar. Sampai sini masih pelupa. Kalimat berikutnya nih, udah gini aja Bang, kita sampai apartemen dulu. Baru kita lupain. Emang ada kata lupa, tapi akhirannya in. Semua yang berakhiran in pasti sengaja. Pukulin, sengaja dipukul. Masakin, sengaja masak. Caimin. Sengaja apa tuh? Lanjutin. Sengaja ngalah supaya jadi menteri. Memang kalau teman-teman tahu, Bayu tuh selalu bilang di materinya, bapakku penipu. Bayu sering bilang gitu. Tapi dia seorang Kristen yang taat. Ke gereja 1 minggu 2 kali, Sabtu Minggu. 2 kali. Dalam kasus Bayu ini menunjukkan bahwa pengaruh bapak kandung lebih besar dari pengaruh bapak di surga. Terus Bayu klarifikasi. Enggak Bang, maksud gue gini Bang. Kita sampai apartemen dulu, baru kita doa supaya Tuhan tambahin rezeki tukang mie ayamnya. Bye. Udah Tuhan tambahin tuh 3 mangkok. Enggak kau bayar. Kau tipu tuh, Tuhan juga dari atas tuh. Wah, gimana cara nambahin rezekinya kalau kau tipu terus? Selama kau masih hidup kayak tukang mie ayamnya gitu mulu tuh. Ini 1 minggu dia makan di UMKM terus teman-teman. Tadinya UMKM-nya usaha mikro kecil menengah, gara-gara jadi usaha mikro kecil melulu. Enggak naik-naik. Terus aku marahin sama Johan, Bay harus dibayar Bay. Ih banyak banget alasannya. Alasan pertama dia bilang, udahlah Bang mie ayamnya gak enak. Bay, kau bukan chef Juna. Itu daging ayamnya sama sayurnya gak disediain RCTI. Tukang mie ayamnya masak buat dapat rezeki, bukan supaya lolos pressure test. Enggak, gak usah sok-sokan kau. Alasan kedua ada lagi, udahlah Bang, toh tukang mie ayamnya gak ingat mukaku. Gak ingat muka, kau pernah ngaca gak? Siapa di sini, bahkan Umi Elvi yang pertama kali jumpa sebulan lagi inget, Bay. Cuman kau yang perpaduan antara brokoli sama kucingnya Pak Prabowo. Cuman kau. Semua orang ingat. Lagian siapa sih di antara ini semua yang kalau dikasih uang gak mau karena gak ingat mukanya? Gak ada. Ini penonton kau kasih 45.000 ngaku tukang mie ayam semua ini. Ngaku tukang mie ayam ini semua. Gak ada. Nah dari penipu kita lanjut membicarakan kepada legenda hidup dangdut Indonesia. Tepuk tangannya teman-teman untuk Umi Elvi Sukaisi. Ini buat Umi, buat keluarga Umi, buat netizen. Aku cuman kerja. Disuruh ngerosting ya aku roasting. Jangan nyalahinnya ke aku nih. Jujur Umi, aku pikir bintang tamu itu Davina Karamoy. Tapi yang ternyata yang datang itu lebih cantik dari Davina.
Hati-hati dibanting lagi nih kita. Maaf Umi, yang tadi itu bukan roasting, yang tadi itu bohong. Aku takut Umi, mau ngerosting apa? Jadi sebenarnya aku nggak punya beat roasting, semua beat roastingku dikasih dari Kang Aep itu yang pakai topi. Jadi semua yang ku bilang nanti kalau salah dia ke Umi ya, bukan aku. Bukan aku. Umi umurnya 73 tahun? Segar, bugar, teman-teman gak kelihatan kayak 73, luar biasa. Luar biasa. Lebih kelihatan kayak 72 tahun 365 hari. Sama aja dong. Ulang tahun bulan Juni? Bulan apa? Bulan Juni. Juni. Ya, berarti 74. Ini sekarang bulan 5. Bulan 6 sebulan lagi. Bisa yuk Umi yuk, yuk. Bisa yuk sebulan lagi. Masa sih gak bisa yuk, bisa yuk. Dapat yang 74, dapat. Maksudnya apa tuh? Umi pasti sehat. Wah, panjang umur itu maksudnya Umi. Amin. Masa diminta-minta. Dan Umi waktu kecil dijulukin Putri Lilin. Ini aku dengar dari podcast. Putri Lilin karena jarang keluar rumah. Gak boleh. Teman-teman. Lilin jarang keluar rumah. Lilin. Aku tambahin nih kalau nggak ngerti. Lilin jarang keluar rumah. Kayak. Ya ampun Umi, dari kecil ya ampun udah ngelakuin hal-hal kayak gitu. Jangan Umi, jangan begitu. Lilin. Tapi kalau emang iya aku mau nanya aja nih. Umi bagian jagain lilin apa yang keliling? Aduh. Dan yang terakhir teman-teman. Umi Elvi ini sampai terkenal sampai ke Jepang teman-teman. Artis Indonesia yang punya basis fans di Jepang. Luar biasa. Ini langka karena biasanya artis Jepang yang punya fans di Indonesia. Jadi buat Jepang, kalian punya kakek Sugiono, kami gak perlu seperti kau. Cukup dengan berdangdut bisa terkenal dengan Umi Elvi Sukaisi. Tepuk tangannya untuk Umi Elvi Sukaisi teman-teman. Umi panjang umur, sehat-sehat selalu. Terima kasih aku Andro. Wah, memang agak tricky ya untuk merosting seorang legend. Enggak, dari Kang Aep tadi. Tapi yang pasti ada 2 orang yang akan ditendang oleh wasit biliar hari ini. Dan untuk Andro saya akan tambahkan 5 lagi wasit biliar untuk menendang dari depan. Bagaimana Andro penampilan kamu tadi? Kamu puas atau tidak puas? Kalau aku sih tidak. Mau saya tanya kalau begitu? Di roastingnya oke. Pas di roastingnya aku oke, terhibur sekali cara kamu untuk menjaga agar roasting ini tidak terlalu tajam atau terlalu panas. Aku suka cara kamu menghormati Umi gitu. Tapi mungkin di materi tentang ini nih satu nih, pensil 2B nih. Udah lucu nih. Lagi belakang gambaran dibahas. Silakan Bang Ajis. Ya, kalau tadi materi stand up-nya. Materi stand up-nya itu bagus, menyerang Bayu. Cuman pas roasting saya lihat kayaknya kok agak takut-takut. Padahal tadi sekali. Udah kebukti Umi sangat-sangat open dengan segala jenis roasting asal bukan fitnah. Fitnah betul. Intinya kan itu kan kalau roasting. Iya. Mungkin bisa lebih ya. diasah lagi atau nanti mungkin kalau di sini nggak berhasil ya. Coba mungkin jadi tukang penyewaan ini apa namanya tenda. Sewa tenda kawinan. Tenda nikah. Tenda nikah. Sesuai lagunya Umi. Yang mana? Oh bunga salah itu. Oh bunga mawar merah. Iya. Suatu tenda nikah. Tenda cinta. Salah lagi. Cinta. Umi, liriknya diganti-ganti tuh Umi tuh. Umi, lihat Umi. Bangor bener. Bangor banget ya tadi dibilangin nih. Burger berarti saya. Burger Bangor. Asik deh. Terima kasih Bang Ajis. Ya. Kiki, silakan. Kalau aku tadi sebenarnya mungkin mau coba kiatnya siapa Silat. namanya? Kiat. Felix untuk merosting si Sardol, Iya. gitu kan. Nah, cuman menurut aku tadi Bang Andro kurang berhasilnya karena mungkin gak semua orang atau bahkan Umi mengerti si Bayu ini kayak gimana gitu. Betul Jadi sekali. nggak terlalu tergambar banget Iya. gitu loh. Kayak apalagi ketika dibilang dia penipu, mukanya sih iya, tapi kan kelakuannya kita kayak masih menganggap Bayu itu masih anak kecil gitu. Jadi kita di judgement penipu, apa nih penipunya apa nih. Nah, iya, betul. jadi kayak tadi pas nonton di awal tuh kayak berasa nonton on the spot. Apa tuh? Iya, soalnya infonya banyak tapi punchline-nya dikit. Ya, betul. Gawat tidak aman. Tapi Ndro yang Bayu penipu itu benar dia penipu. Wah bener Bang. Bener. Usir dia. Usir dia ke sini,
Udah bagus, makasih Kiki. Maksudnya. Bang ada suami saya bang. Iya. Tadi makin gak nafsu sama saya. Suami nonton. Nonton suami. Kamu malu? Malu. Usir dia. Usir suami. Usir. Ya Allah, udah kecil motor kayak gangsing ya. Kecil banget ya Allah Kiki Bang. Umi silakan Umi, komentarnya Umi. Oke, tadi dia bilang apa? Putri Lilin. Bukan, ini si Kuya ya? Uya Kuya. Mirip Uya Kuya. Versi belum sukses tapi. Mirip Masih Uya kurang Kuya. dikit lagi ya. Iya. Emang agak mirip-mirip. Agak mirip. Iya. Cuman yang asyik tentang Putri Lilin ya. Iya. Asik tuh. Gak pernah keluar Putri Lilin. Kita sampai kayak gituan tuh yang orang ngepet ya. Diumpamain. Iya kayak orang. Iya. Iya. Yang Jadi jaga lilin. kalau supaya selamat, lilinnya dijagain aja gitu. Jangan Iya, sampai betul. mati. Kayak gitu kan. Jadi Umi yang jaga. Hah? Umi yang jaga. Umi invest. Oh, Umi invest. Iya, betul. Oke. Karena repot juga tuh yang jaga lilin kan katanya kalau yang babinya lagi ngiter kita jaga lilin. Kalau apinya bergerak jangan sampai apinya mati dulu kita tiup. Iya kata Tio. Kadang yang jaga kalau misalnya ada yang ulang tahun ditiup tuh. Babinya berubah. Tapi bener Umi dulu disebut Putri Lilin. Ini mungkin gini lah, memang aku kan gak boleh main keluar sama abang. Takut kepanasan apa-apa, jadi waktunya tidur siang harus tidur siang. Kayak gitu, terus gara-gara memang ya maklum deh kita bukan air laut asin sendiri ya. Iya, betul. Memang kuning, putih, jadi apa ya kalau mau kemana tuh si Putri Lilin gitu. Oh, emang paling beda Bukan sendiri. ngejagain itu babinya. Muter beda. Ente barangan aja kalau ngomong asal goblok aja. Gak apa-apa. Asik ya Umi ya. Tepuk tangan sekali lagi buat Dado dong. Makasih ya Kiki ya. Next komika selanjutnya tanpa panjang lebar karena terlalu lebar. Udah bang, udah. Oke deh. Inilah dia, Bagas. Halo sayang-sayangnya aku. Bencong. Halo Kang Diki. Kang Dedi tangkap Kang Dedi ini bawa ke barak. Kamu gemulai. Oke teman-teman. Aduh, kok kamu mulai ya? Ya demi acara ini. Oh gitu. Kenalin teman-teman, aku Tupac Shakur ya. Tupac Shakur. Rapper zaman dulu. Jadi teman-teman, ini menurutku ya, permasalahan di dalam hubungan itu sebenarnya biar hubungan semakin menarik. Aku tuh orangnya pemalas, nggak romantis. Nah waktu itu aku pernah punya HTS-an gitu bang. Kalian tahu HTS? Hubungan tanpa es. Gak boleh minum es. Batuk bang. Batuk. Ada informasinya batuk. Iya. Batuk ada informasinya batuk. Jadi si cewek ini, dia tuh terlalu effort gitu. Jadi kebalikannya aku gitu bang. Jadi makanya menurutku ini kayaknya cocok dah. Karena waktu itu aku pernah lagi sakit gigi kan. Aku kode-kode ke dia, aku telepon gitu kan. Kayaknya aku sakit gigi nih. Ada tuh obat namanya kakak tua itu ampuh. Dia bilang gitu kan. Dia gak ngomong apa-apa, dia tutup telepon, dia langsung pergi. Gak lama setelah itu dia nelpon lagi, dia bilang, sayang kakak tuanya habis adanya beo. Sayang maksud aku obat ya bukan burung gitu. Oke. Akhirnya udah kan, dia datang dia kasih, dia bilang, sayang ini kakak tuanya. Oke sayang makasih ya, ini berapa biar aku ganti, aku bilang. 2 juta, 2 juta kok mahal banget. Iya aku sekalian beli beo yang tadi. Jangan dibeli, atuh gitu, aku marah sama dia kan. Iya marah boleh kan, marah gitu. Gitu, terus naik motor. Aku tuh kalau naik motor itu ngebut aja gitu. Nah si cewek ini, dia tuh takut. Kami pernah berantem gara-gara aku ngebut. Tapi itu bagus ternyata menurutku. Karena kalian bayangkan ya, kami berdua gak ada yang peduli. Naik motor ngebut pakai kecepatan 180 kan. Aku diam aja, dia diam aja. Di depan ada truk, buar gitu nabrak. Terus dia bilang, sayang kita nabrak ya? Iya sayang, kamu gak apa-apa. Kepalaku bocor sih, kalau kamu... Aku aman sayang, soalnya sebelum nabrak aku lompat. Maaf sayang, gitu. Dan semenjak kejadian itu teman-teman, setiap aku nganterin dia pulang ke rumahnya, dia selalu minta share live location.
Jadi dia biar tahu gitu kecepatanku berapa, aku berhenti di mana, berapa lama. Iya kayak gitu kan perempuan-perempuan itu. Iya dia minta gitu. Makanya ada, kalau GPS ku berhenti ya, dia tuh langsung nanya gitu, berhenti tuh. Kamu kok berhenti? Iya sayang aku beli ketoprak. Enggak, masalahnya kamu tuh dari ngebut banget, kenapa tiba-tiba berhenti? Aku nabrak abangnya jadi aku sekalian beli. Tapi abangnya nggak apa-apa. Abangnya nggak apa-apa, tapi aku kehabisan bihun sayang. Akhirnya putus. Akhirnya setelah itu udah nggak bener ini hubungan. Nggak bener. Iya, jadi jangan dibahas ya. Masa lalu nggak usah dibahas. Sekarang kita bahas yang ada aja ya. Dan teman-teman kita sekarang kedatangan Queen of Roasting ya. Bukan salah. No. Kita kedatangan Queen of Dangdut yaitu Umi Elvi Sukaisi. Tepuk tangan teman-teman. Dan seperti kita lihat ya ampun cantiknya. Dari tadi Umi bilang kenapa sih bahas umur, kenapa bahas umur? Karena itu yang paling kelihatan gitu Umi. Kayak Umi tuh, iya enggak masalahnya Umi tuh sehat gitu loh. Umi sehat bugar. Itu kalau orang-orang nggak bilang Umi 73 ya. Tadi aku mau ngajakin Umi main pedal. Umi. Iya main pedal. Pengen ternyata ya 73 guys, iya kan. Oke lah. Dan sampai sekarang yang aku salut adalah Umi ini dia masih eksis sampai sekarang. Padahal dia udah nyanyi dari zaman dulu tuh. Dia nyanyi dari zaman ini jatuh. Iya. Iya, Umi tuh udah nyanyi dari zaman presidennya masih Soeharto. Sampai sekarang presidennya Ajis Doa Ibu. Bukan. Beda presiden. Beda negara, beda kebijakan. Beda presiden. Sama-sama lucu tuh. Enggak, maksudnya lucu lah. Alhamdulillah 60 tahun. Alhamdulillah. Masya Allah dengan izin Allah. Amin. Alhamdulillah. Ya Rabbal Alamin. Dan teman-teman, itu tadi soal umurnya. Dari tadi teman-teman bilang mereka itu takut ngerosting Umi. Aku jujur gak takut teman-teman. Justru aku malah respect sama Umi. Karena beliau ini ya, salah satu penyanyi Indonesia, penyanyi dangdut Indonesia yang pakaiannya tertutup. Aib keluarganya yang kebuka. Nggak itu, ya kalau kalian mau tahu aibnya apa cari di Google. Emang begitu Umi, kalau karir lagi sukses-sukses ya kan, ada aja masalah gitu. Tapi itu dulu. Mungkin banyak yang bilang, itu ada yang make segala macam. Itu dulu teman-teman. Itu dulu ya. Aku marah kalau kalian bahas itu. Karena sekarang mereka ini udah adem sekeluarga bang. Waktu itu aku lihat Instagramnya Umi. Dia upload Instastory. Di dalam Instastory-nya itu, semua tuh cucunya datang, anaknya, semua pada ngumpul sekeluarga tuh. Aku ngeliat itu aktif-aktif banget gitu, joget-joget tuh. Iya kan kayak aktif banget gitu, aku ngeliatnya kayaknya masih. Nggak, masih akrab sama keluarga-keluarga yang lain teman-teman. Segitu aja teman-teman, aku bagus ya nih Pak. Berani. Memang bencong. Aduh. Bagaimana kamu happy dengan penampilan kamu hari ini? Untuk ketakutan yang ada ini cukup happy bang. Cukup berani, cukup oke lah roastingnya. Silakan, Umi ingin berkomentar mungkin. Oke, yang aku kagum sama kamu tuh dengan begini, gemulainya. Cepet benar gitu loh. Tuh kan, langsung ya. Karena katanya kan untuk acting kamu untuk roasting ini kan. Iya betul. Tapi sebetulnya tidak kan? Asli laki Umi. 50-50. 50-50, masih ditutupi. Begitu. Mamanya nonton. Oh mama nonton. Mamanya nonton. Oh nanti tak bilangin mama, harus kau dijewer. Iya betul. Kalau begitu, jangan bilang. Barusan kau bilang aku apa, ternyata kau juga begitu ya. Kalau saya keluarga, itu
Hot bener lihat Ini tuh. ternyata terlalu hot Umi, terlalu. Sama, coba lagi. Kamu juga. Coba lagi. Karena kebetulan, alhamdulillah, keluarga Umi Elvi ini atas, bawah, kiri, kanan, depan, belakang, kita dikelilingin seniman semuanya. Betul sekali. Ya. Tepuk tangan, teman-teman. Ada kursi. Itu situ stand up, itu urusan saya. Tiba-tiba tepuk tangan teman-teman itu saya. Selalu ngelewatin itu. Selalu melewati batas. Biar saya aja. Jangan suka terusan. Kok kamu juga jadi ngiler, Kak? Enggak ada dia ke bawah deh. Ya, ke bawah dong. Ke bawah deh, Kayak Umi, tadi deh. kan lupa, jadi lupa. Jadi lupa deh tuh. Oh, Jadi sekarang jadi kamu ke bawah di gitu. atas panggung Tuh, ya. lihat. Bibirnya aja tipis bener tuh dia. Tipis banget bibirnya dia. Umi, ini emang mereka berdua punya grup. Oh. Namanya Bencong Double. Bebel sih kan, bebel. Bebel, bencong double, bebel. Gitu ya Umi ya. Tapi memang Umi kalau di keluarga tuh kalau lagi ngumpul rame pasti dan berjoget sama-sama dong Ya kalau ada pastinya dong. musik, kalau nggak ada musik dan begitu-begitu aja. Tadi sangkain grogol kali. Iya lagi begitu. Iya. Tapi seniman itu kenapa dibilang awet muda? Karena Iya. kita selalu mensyukuri apa yang ada dan kayaknya ada suara musik, kita harus happy ya. Ekspresif happy gitu ya. Kok kamu begitu? Betul. Kalau dia kalau dengar lagu gambus apalagi Sia Heli dan Yanal Huwa Ya Ana. Lagi. Lagi. Sekali lagi, Bang. Udah. Sekali lagi, Bang. Udah mulai malu, saya udah mulai malu. Sia hele dan cengke. Yana ulayana. Mungkin Kiki ingin menambahkan. Ya, sedikit aja. Waktu itu aku ingat kata-katanya Bang Radit bahwa di dunia stand up juga perlu banget yang namanya persona. Jadi suatu yang membedakan antara kamu dengan yang lain sehingga kamu lebih eye catching, lebih mudah dikenali. Nah kayak Bagas kan ikutin jejaknya Bang Diki ya, jadi bencong kan ya. Karir. Persona maksudnya. Si ibu nih kalau ngomong main cangcong aja. Harusnya menurut aku Raffi Ahmad di Masbek harusnya nggak ada di BBB, harusnya kalian di BBB. Apa tuh? Bukan bencong biasa. Bang Ajis ingin berkomen uhuy? Komeng itu. Hai, lanjut deh. Kalau komentar buat Bagas sendiri, kalau saya sih. Asik. Tadi saya ngeliat sangat-sangat seru sekali melihat sang Putri Lilin kita. Iya. Di roasting sama Putri Lele. Iya, Bang, goreng dong, goreng. Mau. Udah jadi? Udah, saya makan ya. Makasih. Masih hidup. Masih hidup. Aduh. Putri Lele. Itu aja Bang Ajis ya. Ya, itu aja Makasih dari banyak saya. Bang Ajis. Makasih banyak. Sampai jumpa lagi.